Export dan juga Ruby. Ini kalau kita lihat dari draft pick-nya Bigetron Alpha, mereka lebih banyak banget hero-hero frontliner atau hero-hero yang bakal ngerusuh ke area jungle yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi ke samping dari Matrix sendiri, cuman wajib berhati-hati untuk Yuzongnya jangan sampai bisa di kiting juga. Jadi masalah momen aja untuk Yuzongnya. Dan let's go guys, ini dia untuk game kedua kita, match pembukaan di hari ataupun di pekan yang kedua kita sekarang. Karena sudah ada Dreams yang nampaknya ingin mencoba untuk mencuri satu orange buff yang dimiliki oleh Aura. Apakah akan diketahui keberadaannya? Karena kali ini langsung bergerak ke area purple buff. Diganggu aja sudah ada ejector ke arah seorang Lancelot, tapi masih bisa ditahan. Sementara itu Godiva dengan adanya satu buah Martis mencoba untuk zoning out. Belum ada Suraura, tapi Dreams sudah mulai mencicil keberadaan dari Godiva dengan adanya satu buah ejector. Tapi ternyata Matrix di early game masih sekarat. Apakah Dream akan diberikan punishment karena lihat bagaimana seorang Kiera melakukan flickernya dan first blood berhasil dikantongi oleh Aura Fire. Satu lagi poin pick off di menit yang pertama. Dan kalau dari Variety, dia juga masih bebas untuk mengamankan buffnya. Ini merupakan sebuah keuntungan menurut aku bagi Aura Fire. Dan 1v1 situation di area top lane antara Ruby dan juga Yuzong di sini, Omowa. Ya, gue rasa dari Matt akan membeli waktu aja sih. Dia akan nge-stall sambil mendapatkan level 4 dulu agar Yuzongnya juga nggak terlalu kaya karena agak berat nantinya untuk Yuzong agar bisa mendekat ke Matt. Karena begitu banyaknya lifesteal yang bisa dipegang oleh Ruby sendiri. Tapi nice play banget tadi dari Keira, meninggalkan lane-nya, memberikan backupan sekaligus bisa mendapatkan satu poin kill. Dan tahan dulu karena di bottom lane ternyata sudah akan ada duel yang terjadi sekarang. Dreams mengejar Keira, ada Godiva di sana, 4 melawan 1. Keira dalam bahaya, dia sudah terpin out sekarang. Mau kemana Keiranya? Pastinya dia akan tumbang dengan adanya Deadly Magic dari arah belakang juga. Nice ganking 4 pemain. Bigetron Alpha sudah mulai mengincar ke Keira sekarang, Talia. Wow, langsung di ganking habis-habisan di area bottom lane. Tapi begitu pula dengan ada Dreams yang terhampir saja terkena Phantom Execution. Tapi flick out yang baik sekali datang dari arah Jawhead. Masih bisa recall ke arah belakang. Tapi ini dia, nampaknya akan ada kontes Lord. Sebentar lagi Ripo sudah pecah dari Viraga armornya. Tapi Azuraura dari Godiva mencoba untuk mengacak-acak berada dari Bigetron Alpha. Dan Turtle masih bisa disecure dengan adanya satu buah Esmeralda. Sementara itu Harley menjadi punishment dicicil aja, tapi nggak bisa karena teman-teman dari Aura Fire masih terlalu sustain di area terdepan. Sementara itu Matt langsung tertarik dengan Ammo Vendant. Poin biru potionnya nggak kena ke arah seorang Kabuki, masih bisa ditahan aja. Tapi ternyata Facehugger sudah hilang ditelan bagi Bigetron Alpha. Dan kali ini nampaknya Kiera akan di-ganking 1 lawan 2 dan sudah ada Last Insanity. Kiera mau kemana? Sekarat banget dan langsung aja dipanis di area bottom lane, Omowa. Yes, terlalu sakit tadi, apalagi dengan Ripo yang masih memiliki Viraga Armor, pastinya Last Insanity akan membantu. Belum lagi backupan masuk dari Rainbow untuk mid lanernya dan mengarah ke arah bottom lane juga. Jadi untuk Bigetron sekarang mereka sudah melakukan raiding ke arah buff milik Aura Fire. Aura Fire dalam bahaya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk di early-nya sekarang lagi dipegang oleh Bigetron Alpha. Mereka punya Rainbow, pemilik damage yang sangat besar sekali, apalagi untuk bagian awalnya. Lihat itu dia, Unstoppable Force juga sudah dilepaskan. Black Dragon Form dari belakang untuk Kabuki sendiri, tapi hanya akan mengcover juga. Sedangkan serangan demi serangan dibangun kembali oleh Bigetron dan mereka mendapatkan satu orang lagi dan lagi. Facehugger lah yang menjadi korban dari Aura Fire, Talia. Wow, Facehugger posisinya benar-benar di dengan 0-2. Ini bukanlah satu buah KDA yang baik, apalagi masih di early game kayak gini. Dia akan menjadi long. Tapi di sisi lain, Ripo nampaknya bakal di-ganking. Sudah mencoba untuk dipop-up aja Last Insanity-nya. Kiera terkena turret damage, begitu sakit. Dan mau gak mau harus mundur ke belakang. Untungnya masih ada satu buah Stardust Dance untuk kembali. Kalau enggak, Kiera bakal langsung dipanis di area bottom lane. Dan begitu pula di area mid lane. Nampaknya Rainbow perlahan-lahan namun pasti mencoba untuk menyicil gold shield dari area luar turret. Dan Rainbow dari ke belakang setup ulang sedangkan battle di Matt sudah memiliki Genius One. Sementara itu sudah ada Falling Star Moon terconnect, tapi Ripo langsung aja ditelan. Itu cukup Warren dan Bigetron Alpha di posisi di bawah. Godiva mendebein aja damage yang dimiliki turret, tapi ternyata Ripo masih bisa flick out ke arah belakang. Doja bagus banget, tapi Yeti mencoba untuk mengkomit dan gak bisa kemana-mana. Orang dari Aura bergantian untuk menahan damage turret di area bottom lane, Omawa.
Wow, Ripo buying time dan diserang dengan 3 pemain juga masih bisa mendapatkan momentum. Tapi lihat ini Kabuki tidak akan bisa kemana-mana. Adanya I'm offended, adanya Don't Run Wolf King membuat dia harus terpatri di satu tempat yang sama. Bottom lane, kalian bottom turret di-secure untuk Aura Fire. Tapi Bigetron Alpha memilih untuk mendapatkan objektif juga. Mereka sudah stay di arah dari Turtle Pit dan 3 orang berada di sana. Di mana Dream sudah mempersiapkan posisi juga untuk mengagetkan di Godiva sekarang, Thalia. Yes, dan ini dia Godiva yang tadinya mencoba untuk menzoning out teman-teman dari Bigetron Alpha. Justru dia yang harus dipukul mundur karena teman-teman dari Bigetron Alpha di sini lagi berkumpul banget, lagi regroup, Bo dan juga battle. Nampaknya mereka mencoba untuk sedikit demi sedikit membabysit seorang battle karena posisi butuh banget item. Karena kalau dari segi level, dia ketinggalan satu punya kelangkaan adalah Oke, nah kalau kita lihat kali ini dia lane Kabuki yang cukup sekarat, terkena di biru potion, masih bisa kembali ke arah belakang, tapi nampaknya Godiva dia harus mundur tapi mencoba untuk memberikan sedikit penetrasi damage di Unstoppable Force dari Dream, masih bisa ke belakang dari Aura yang dimiliki oleh Godiva. Sementara itu di area mid lane 2 lawan 2, Kiera menjadi lini terdepan datang. Kali ini Variety akankah dipaksakan aja? Enggak, nampaknya Ripo memilih untuk pukul mundur dan Black Dragon Form nampaknya langsung di pop up untuk mengusir pergerakan dari Bigetron Alpha. Oke, secara objektif kali ini saling tukar-menukar juga. Bottom turret menjadi milik dari Aura Fire dan kalian bisa nge-vote momen game favorit kalian langsung ke Snack Video dan berkesempatan untuk mendapatkan skin spesial teman-teman semuanya. Jadi langsung saja kalian menuju ke sana. Siapa tahu kan ada momen-momen di mana kalian suka banget. Langsung voting langsung ke Snack Video. Let's go. Dan tahan dulu sebentar untuk di top lane-nya. Berhasil diamankan lagi dan lagi untuk Bigetron Alpha. Dan ini dia di mana kekuatan dari Xbox sudah mulai terlihat bahwa gengkingan dari Aura Fire mengarah ke bottom lane. Dan lihat Ripo-nya kuat banget. Nge-delay begitu lama juga, tapi pergerakan dari Variety ternyata bisa mendapatkan ataupun memecahkan Immortal milik Ripo, Thalia. Yes, di sini tadi kalau kita lihat di area bottom lane, ini Variety-nya bener-bener nunggu momentum untuk last insanity-nya dari seorang Xbox ini pecah. Baru dia mencoba untuk nge-dive in dengan ada satu buah Thorn Rose juga. Immortal dari Xbox pecah tapi dia masih selamat. Sementara itu kita lihat di area Turtle Pit sudah ada satu buah turtle yang kali ini bisa disecure dengan aman tanpa ada terjadi kontes oleh battle. Dan memasuki menit ke-7 dari Atomization sudah ada Genius One untuk Magic Penetration dari seorang Harley. Bakal makin pedih lagi terutama ke arah seorang Facehugger. Tapi sementara itu dari Jawhead juga menjawab keberadaan Yuzong dengan ada satu buah Dominant Ice yang langsung di-build untuk life drain-nya di Kiyomawa. Betul juga, dan ya Immortal kalau kita lihat di sini menjadi first item untuk Xborg. Jadi dia sangat sustain sekali tadi, itulah sebabnya kenapa Ripo dia sangat percaya diri di garis depan ketika sedang dihadang oleh 3 pemain sekaligus. Tahan dulu sebentar, Thorn Rose kali sudah dilepaskan oleh Variety. Black Dragon Form juga, tapi apa yang terjadi? Variety ternyata tumbang. Lihat tadi Matya sendiri sudah berada di tengah-tengah pemain dari Aura dengan Rubinya. I'm offended, don't run, tidak akan bisa kemana-mana. Last Insanity dari Ripo kembali, tapi pemain Aura mereka sudah mundur kembali ke belakang. 2 tumbang untuk Aura ditukarkan oleh Rainbow seorang diri, tapi Keira masih berdansa dengan Stardust Dance-nya. Keira akankah bisa survive sedikit lagi, dan akhirnya dia tumbang dan Godiva akan dikejar oleh sisa-sisa pemain dari Bigetron Alpha, dan itu dia pertumbangan 1 demi 1 pemain Aura Fire, Thalia. 3 tumbang dari Aura Fire. Bigetron Alpha benar-benar menunjukkan taringnya di game yang kedua. 10-5 perbedaan point pick off yang cukup jauh kali ini. Bigetron Alpha kembali untuk meliding tempo permainan. Mereka nggak mau lagi di press seperti di game pertama. Mereka belajar, tapi akankah mereka bisa cukup konsisten? Karena kalau kita lihat masih ada kecepatan bagi Aura untuk melakukan comeback. Sementara itu di area bottom lane, Battle bisa mencuri satu outer turret. Variety, hati-hati, lawan kamu merupakan Ruby yang lifesteal-nya kenceng banget. Sementara Dream mencoba untuk membuka face check aja, langsung dicicil perlahan-lahan oleh Kabuki. Masih terus sustain di area depan. Nampaknya dari Bigetron Alpha mencoba untuk commit untuk mendapatkan satu buah tar di area mid lane. Sudah ada Black Dragon Form mengusir perputaran dari seorang Bigetron, tapi ini dia last insanity jar. Yuzongnya tumbang, double kill, bahkan mencoba untuk di backup dengan adanya Falling Starmu, tapi masih terlalu kuat damage yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Bahkan justru jungler yang dimiliki oleh Aura Fire harus hilang, dan ini membuka kesempatan banget bagi Bigetron langsung menobrak masuk ke lini di area mid lane-nya, Omawa.
Iya, sini mereka kuat banget untuk Bigetron Alpha. Secara team fight-nya kita bisa melihat tadi bagaimana Ripo nge-buying time yang sangat-sangat cukup sekali. Dan di-cover oleh adanya damage per second yang dimiliki oleh Rainbow. Dan gak hanya Ripo yang berada di garis depan, masih ada Matt juga, masih ada Dreams. Jadi berat untuk Aura Fire agar bisa masuk ke bagian belakang. Variety dengan puncture-nya coba mungkin untuk melakukan penetrasi ke bagian backliner, tapi dihadang dengan adanya Don't Run Wolf King. Dan untuk item build-nya kita yang sekarang juga adanya Twin Blade sudah diamankan kali ini oleh Battle. Jadi dia akan lebih sakit dari segi deadly magic-nya dia. Dan satu persatu pemain dari Aura, gue rasa mereka sudah gak boleh berjalan sendiri-sendiri lagi karena sudah waktunya untuk berkumpul di satu tempat. Dan Variety kalaupun dia mau mencoba untuk melakukan opening, ada baiknya kalau temannya lah yang disuruh maju pertama kali, karena kalau kita lihat tadi Variety ketika langsung melompat ke bagian tengah itu ditangkap dengan Donald Wolf King tadi ya. Iya, ini harus lebih berhati-hati lagi, apalagi mengingat kalau misalnya Variety ini merupakan jungler dari Aura Fire. Kalau dia terpick off di pertama kali war, otomatis Aura Fire kehilangan salah satu damager terbesar dari tim mereka. Dan hal ini nggak mau banget dong dialami oleh Aura Fire maupun Bigetron Alpha. Otomatis mereka harus lebih berhati-hati lagi, mengingat kali ini dari Kiera sudah mulai dicicil perlahan-lahan di area bottom lane. Dan Beatrix ini seorang Rainbow dengan KDA 319, dia kenyang banget, dia bebas banget. Bakal di drag area late game, Beatrix bakal makin sakit banget sih om menurut aku. Apalagi nampaknya ini Lord bakal mencoba untuk ditahan aja, di bait-bait aja sampai nanti di menit ke-12 akan enhance. Karena Ripo sudah mempunyai War X juga yang akan lebih membuat dia lebih sustain lagi dan juga menambah movement speednya ketika team fight nanti. Oke, tinggal siapa yang jauh lebih bersih untuk melakukan fight di arah dari Lord Pit-nya. Dan Rainbow berhasil untuk mengamankan satu buah Demon Hunter Sword. Bakal lebih cepat lagi ketika sedang mengeluarkan skillnya. Dan Lordnya kembali kali ini sudah dipop oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Masih di reset juga, apakah akan menunggu untuk menit yang ke-12 sebagaimana Talia mention tadi. Karena di bottom lane-nya ini masih sangat bebas sekali. Keira, dia melakukan split push di bottom lane, dan ini membuka kayak memberikan distraction kepada Bigetron Alpha. Apakah mereka harus nge-defense pertama kali, atau apakah mereka akan melakukan poking terhadap Lordnya? Talia. Yes, ini nampaknya bakal mencoba untuk di-commit aja, tapi di area bottom lane kita melihat bagaimana seorang Ripo mencoba untuk membuying time. Dan ini dia, Lordnya udah cukup sekarat, tapi begitu pula dengan adanya sebuah Variety yang langsung berhasil mengamankan Lordnya. Tapi begitu pula dengan adanya Godiva yang cukup sekarat, dia harus kembali ke area belakang terpanis. 1-1, tapi Aura Fire mendapatkan Lordnya, tapi apa yang terjadi? Ternyata battle-nya tumpah oleh seorang Variety. Dreams langsung mempop up ejectornya, langsung mundur dia karena dia sudah kehilangan satu buah jungler. Gak ingin dipaksakan lagi, atau nantinya bakal terjadi pertumpahan darah lagi. 2-1 ditambah Aura Fire kali ini berhasil mendapatkan Lord. Wah, ini menjadi momentum banget sih yang bisa dimaksimalkan oleh Aura untuk mengamankan game kedua, Om Mawar. Betul, at least dari Aura Fire mereka bisa mengamankan seluruh outer turret Bigetron Alpha pertama kali. Dan nice distraction tadi untuk Keira ya, yang di bottom lane berhasil untuk memaksa mundur atau membuat Bigetron Alpha mengirimkan 2 anggota untuk ke bottom lane. Dan kali ini dengan adanya Lord juga, apakah akan disejajarkan dulu wave minion untuk Aura Fire sendiri? Lihat dari Keiranya, bekerja seorang diri untuk mendorong di top lane. Untuk di bottom lane-nya, Lordnya akan ditemani oleh Lunox, berarti akan ditemani oleh Facehugger. Dan mid lane-nya ini dia Variety yang mainnya cakep banget dengan Lancelot. Dia kembali memperlihatkan kenapa Lancelot wajib untuk di-ban ketika berhadapan dengan Aura Fire. Dan satu buah mid turret di-secure oleh Aura Fire, tidak akan berhenti sampai di sana juga, akan mencoba untuk mendapatkan turret-turret selanjutnya, Talia. Yes, dan ini dia Lordnya masih bisa ditahan aja di area bottom lane oleh Battle. Cukup mudah untuk di-clear mengingat ini masih merupakan Lord yang pertama. Yes, tapi dari Aura Fire melihat dia sudah berhasil untuk menculik udah satu Lord, tapi tunggu dulu, ternyata Esmeralda-nya posisi yang gak baik banget. Dia sendirian dan langsung dipanis rame-rame oleh Bigetron Alpha. Terculik satu member. Nampaknya Bigetron Alpha kali ini mencoba untuk memasakkan adanya inisiasi team fight. Dreams langsung memfast check dengan ada ejector, pukul mundur semua dari Aura. Mengingat Kiera merupakan salah satu lini terdepan yang paling penting di Aura Fire. Otomatis Kieranya tumbang. Mereka harus kembali untuk men-setup ulang, dan players gold masih dipimpin oleh Variety kali ini. Bahkan yes, keduanya itu adalah Matt, bukan Battle yang merupakan jungler dari Bigetron Alpha di sini, Om Mawar.
Oke, oke. Jadi sebenarnya dari Bigetron Alpha juga bisa kita kategori mereka belum kalah terlalu jauh sih. Jadi untuk hasil aksinya sendiri kita masih harus menunggu apakah akan ada pick of fight yang sedang terjadi atau apakah akan ada setup di arah dari Lord untuk pit Lord yang kedua ya nantinya. Karena Bigetron mereka menunggu di area dari jungle tampaknya akan berusaha untuk meminimalkan buff yang dimiliki. Tapi lihat sebentar, tahan dulu. Variety dia sudah melompat ke bagian tengah. Ada Black Dragon Form juga kalian sudah diciptakan oleh Kabuki. Hanya akan ngebuy time sedikit sementara. Ripo langsung keluar juga, ini berbahaya banget sebenarnya untuk Aura. Jangan sampai terlalu overcommit, dan apakah akan terjadi juga adanya I'm Offended sudah tercipta di sana. Satu buah kill dibalaskan dengan satu kill kembali. Variety berhasil mendapatkan 1 poin kill, tapi Ripo Immortalnya lah yang pecah dan dia masih survive sampai dengan sejauh ini. Battle dikejar dan double kill untuk Variety. Fight masih berlangsung juga, masih cukup panjang sekarang. Ripo masih membakarkan fire missile dan adanya I'm Offended kembali tercipta. Lihat Ripo memberikan konstan damage dari arah belakang, tapi Keira juga cukup tanky, cukup strong enough untuk mengejar kembali 2 melawan 3 match. Dreams Ripo akan kembali ke belakang dan dikejar oleh pemain Aura. Akan kali lepaskan. Nice Phantom Execution. Dreams masih berlari. Adanya Falling Star Foot. Dreams akan coba untuk menggocek dan sampai jumpa Immortalnya pecah. Dan tampaknya Dreams tidak akan bisa kemana-mana lagi, Tal. Atau akankah bisa selamat? Masih selamat untuk Dreams. Bisa selamat dari seorang Dreams dengan satu tetes darah terakhir. Immortalnya bahkan udah pecah, tapi dengan adanya satu buah ejector, movement speednya dia keboost, dia masih bisa balik lagi. Tapi tunggu dulu, ternyata Variety yang nampaknya terkena Offended. Untungnya masih ada Thorn Rose untuk escape skillnya. Kali ini Dreams berhasil lolos dari kedua pemain Aura Fire. Bahkan tadi di area bottom lane kita melihat bagaimana dia di-cutting, dicegat keberadaannya oleh satu buah Falling Star Moon yang dimiliki Kiera. Dan kali ini memasuki menit yang ke-16, Lord kembali untuk di-start. Akankah ini menjadi Lord untuk ngebait aja atau bakal mencoba untuk di-commit? Karena Dream sudah langsung memasang forward, ejector ke arah belakang. Kieranya masih terlalu tasnya di arah depan. Sementara itu Kabuki mengganti Steve menjadi lini terdepan oleh ada satu buah Black Dragon Form. Rainbow-nya sekarat harus mundur ke belakang dan otomatis meta juga pasang akan menjadi incaran. Kali rame-rame langsung diserang, Harley-nya tumbang, sudah kehilangan jungler. Dan ini dia Falling Star Moon dari seorang Kiera mencoba untuk membackdoor dari area belakang dan shutdown dari Johet. Pemain Aura Fire 5-5-nya masih utuh, digantikan 3 dari Bigetron Alpha. Bigetron Alpha kehilangan momentum di sini Omawa. Wow, nice team fight dari Aura Fire, dan kali ini mereka akan mendapatkan Lord yang kedua juga tanpa ada kontes sama sekali. Real time win probability masih untuk Bigetron Alpha, tapi kalau kita lihat dengan didapatkannya Lord yang kedua, dengan dihancurkannya inhibitor di bottom lane, ini akan mengubah arah anginnya ke Aura Fire, Kak Talia. Oke, dan masih melanjutkan juga sekarang. Gimana tau? Yes, ini apakah mereka bisa mengamankan dari segi high ground defense-nya atau justru bakal dipaksakan aja untuk one strike push? Karena mengingat Lord kali ini langsung bergerak ke area inhibitor turret yang udah pecah di area bottom lane. Otomatis ini bakal cukup sulit untuk menahan dari base Bigetron Alpha. Dan Variety mengumpulkan. Ya, tapi ternyata satu orang Yuzong terculik. 4 lawan 5 kali ini dari Bigetron Alpha. Mereka ingin memantapkan dari segi high ground defense yang mencoba untuk menculik satu persatu dari Aura Fire agar mereka masih kuat untuk menahan dari segi gempurannya Rose Gold berhasil dikantongin oleh Rainbow menjadi salah satu item defensif juga. Di sisi lain Godiva cukup sekarat dengan HP yang masih setengah, harus pukul mundur ke arah belakang. Yes, masih punya Immortal tapi cukup beresiko jika dia ingin memaksakan untuk mengopen team fight tadi Omawa. Yes, dengan hilangnya satu pemain juga dengan terculiknya Kabuki tadi, Aura Fire mau nggak mau mereka akan nge-defense pertama kali, karena kalau sampai mereka gagal atau terpick off 1 demi 1, ini kita sudah akan menginjak menit ke-20. Jadi akan sangat lama banget kalau misalnya terpick off juga. Tapi oh my god, Facehugger terkena ejector dan harus tumbang. Dan kali ini open inisiasi harus dilakukan oleh Aura Fire, akan bisa membalikkan keadaan kali ini juga. Rainbow dikejar oleh Godiva seorang diri dan Decimate berhasil untuk mendapatkan Rainbow di belakang, tapi di bagian depan ada fight-nya. Matt juga membeli waktu. Godiva bertahan seorang diri, nge-split dia untuk memancing Ripo mengejar, dan 2 orang lainnya dari Aura Fire akan harus bertahan sekarang, Talia. Yes, satu buah Mortal Coil untuk escapability yang sangat bagus, tapi ternyata double kill, looking for triple kill. Kali ini match-nya cukup sekarat, langsung dikejar aja, dan ini dia triple kill datang dari arah Aura Fire. Wow,
tumbang menyisakan satu orang, Ripo sendirian. Dan melihat sudah hancur inhibitor turret di area bawah, akankah dipaksakan aja dari teman-teman Aura untuk langsung menyerang ke area base yang dimiliki oleh Bigetron. Dan ini dia, Ripo akan menjadi target utamanya. Sudah ada Last Insanity yang dipapanya untuk nge-trip dan juga mempertahankan base-nya. Tapi ternyata Immortal dari Variety masih ada, langsung mengincar kembali ke arah Ripo. Base-nya dicicip perlahan-lahan, gak peduli, Last-Lotnya gak peduli, tapi ternyata gak ada minion. Shutdown berhasil dikantongi oleh Ripo. Begitu pula Godiva yang harus kabur dengan ada satu buah Mortal Coil. Masih ada Immortal dan ini dia nih, Biru Potion dari seorang Rainbow berhasil memulangkan Variety. Bigetron Alpha lagi-lagi masih cukup sustain untuk mempertahankan high ground defense mereka di sini, Om Awa. Wow, 1 ngelawan 3 tadi dengan adanya Last Insanity juga. Ripo berhasil membeli waktu menunggu untuk rekan-rekan yang lain respawn kembali juga. 1 menit pastinya Lordnya sendiri belum bisa diambil, tapi untuk real time win probability by Samsung Galaxy A series 68% ke arah Bigetron Alpha. Akankah mereka bisa mendapatkan atau memecahkan base Aura Fire? Karena untuk di top lane sebenarnya inhibitornya bisa saja langsung di-cut dan dipecahin oleh teman-teman Bigetron Alpha, dan kita masih menunggu juga Aura Fire. Dan ini di atas menit 20. Lu udah bakal pengen ke pick off di menit-menit sekarang sih Talia, karena bakal lama banget apalagi kalau Immortality hilang. Iya, ini bakal merugikan banget kalau terpick off, respawnnya bakal lama banget. Tapi nampaknya Bigetron kali ini mencoba untuk membalaskan dendamnya dengan langsung membabat habis 2 inhibitor turret di area mid lane dan juga bottom lane milik Aura Fire. Kiera mencoba untuk mengusir kembali pergerakan dari Dreams dan juga Rainbow dipukul mundur rame-rame. Begitu pula dengan adanya Matt, sedangkan Ripo masih mencoba untuk menjalankan tugasnya mempertahankan high ground dengan sangat baik. Apakah kali ini dari kedua tim bakal menunggu untuk adanya Lord yang sebentar lagi akan respon, akan menjadi Lord yang perebutan tumpah darah banget. Sementara itu Godiva harus terculik kah? Masih bisa bertahan di area depan dengan satu adanya Deadly Magic yang masih belum sakit. Karena poker triknya tadi aku lihat masih ada sedikit miss datang dari seorang battle. Lordnya ditarik ke arah teman-teman dari Aura Fire, tapi bakal di-bait aja kayaknya kali ini, Om Wawa. Oke, karena di top lane-nya Ripo masih berjalan untuk bergabung bersama teman-teman yang lain. Jadi mau gak mau Bigetron Alpha masih akan menunggu juga. Dan ini dia tim fight, akankah terjadi 5 melawan 5, half HP untuk Lordnya. Dreams membuka di bagian depan, coba untuk mencari satu buah posisi enak, tapi Kabuki juga mundur kembali ke belakang. Akankah bisa di hold, di reset kembali untuk Lordnya Talia. Kita akan melihat permainan tarik ulur dari Bigetron Alpha dan juga Aura Fire. Wow, ini tarik ulur yang cantik, tapi apa yang terjadi di area mid lane? Satu buah Last Insanity berhasil memulangkan Godiva. Tidak ada lagi Asura, Aura, dan juga Mortal Coil. Sisi yang hilang satu dari Aura Fire. Akankah Bigetron Alpha kali ini mencoba untuk komit ke area Lord? Nampaknya Matt, Bottle, dan juga Rainbow mencoba untuk terus-terusan mencicil. Ada Esmeralda yang menunggu di bush. Ini dia, apakah ada Polisarmu? Bener-bener aja Polisarmu, tapi ternyata Rubinya masih bisa mengamankan Lordnya. Kiera di sisi lain menjadi samsak bulan-bulanan. Langsung dihilang 2 member justru. Kali ini dari Aura Fire harus hilang. Apakah game kedua Bigetron Alpha bisa mendapatkan 1 poin kemenangan kali ini, Om Wawa? Oke, 30 detik dan juga 60 detik kali ini Aura Fire harus menunggu juga, sementara Lordnya ini sudah berjalan di mid lane battle. Dengan adanya Divine Glaive juga akan lebih sakit lagi magic damage, magic penetration yang dibuild oleh dia. Dan Aura Fire ini mau gak mau sih mereka harus open fight di arah luar, karena kalau enggak dengan difokuskannya ke arah dari base-nya akan menjadi akhir untuk Aura Fire nih Talia. Wow, dan ini dia akankah menjadi akhir karena Lordnya langsung memasuki ke area base yang mengincar, tapi sementara itu masih mencoba untuk ditahankan aja. Last Insanity di area depan mencoba untuk mengincar seorang Facehager tapi gagal. Sementara itu satu buah Immortal pecah di area belakang. Kabuki harus hilang. Sementara dari Aura Fire masih bisa untuk nge-clear ke arah Lordnya. Phantom Execution dilakukan. Sudah cukup sekarat dari seorang Ruby, harus mundur lagi, harus setup pulang lagi, tapi sementara itu base-nya menjadi incaran utama bagi Bigetron Alpha. Dan game kedua Bigetron masih berhasil untuk